Bab 12 Doktrin-Doktrin Umum. Orang-orang berbeda anggapan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah nama-nama tersebut sebagai Allah itu sendiri atau selainnya. Tentang hal ini, mereka terpecah dalam 4 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa nama-nama tersebut sebagai Allah itu sendiri. Adapun anggapan ini dikemukakan oleh para ulama mutakaulim yang ahli hadis, Asyhab al-Hadis. Kelompok kedua ini ialah sebagian pengikut Abdullah ibnu Kulab. Mereka beranggapan bahwa nama-nama tersebut bukanlah sebagai Allah itu sendiri ataupun selainnya. Kelompok ketiga ini ialah sebagian pengikut Abdullah ibnu Kulab lainnya. Mereka beranggapan bahwa tidaklah nama-nama tersebut dinyatakan sebagai Allah ataupun selainnya, bahkan mereka tegas-tegas melarang untuk menyatakan hal ini. Kelompok keempat ini beranggapan bahwa nama-nama tersebut bukanlah sebagai Allah, begitupun dengan segenap sifatnya. Adapun anggapan ini dikemukakan oleh aliran Mu'tazilah, Khawarij, sebagian besar pengikut aliran Murji'ah dan Syiah Zaidiyah. Orang-orang yang menganggap bukanlah nama-nama dan sifat-sifat tersebut sebagai Allah itu pun berbeda anggapan, apakah sebutan baginya. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 2 kelompok anggapan. Para pengikut aliran Mu'tazilah dan Khawarij beranggapan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu hanya merupakan kata-kata semata, seperti layaknya kata-kata Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa dan lain sebagainya. Abdullah ibnu Kulab beranggapan bahwa nama-nama Allah itu merupakan sifat-sifat pula baginya, seperti layaknya sifat-sifat tahu, kuasa, mendengar, melihat dan lain sebagainya. Orang-orang pun berbeda anggapan tentang Allah itu selalu bersifat mendengar dan melihat, yang terpecah lagi dalam 4 kelompok anggapan. Abu al-Huzail, sebagaimana konon diceritakan Ja'far ibnu Harb, beranggapan, tidak menyatakan Allah itu selalu bersifat mendengar dan melihat, karena sekiranya benar Allah itu bersifat begitu niscaya dia pun membutuhkan adanya sesuatu yang harus didengarnya atau dilihatnya. Catatan, secara pribadi aku, Al-Asy'ari, menduga anggapan ini bukan dikemukakan oleh Abu al-Huzail. Abad Ibnu Sulaiman beranggapan, tidak menyatakan Allah itu selalu bersifat mendengar dan melihat, karena sekiranya benar Allah itu selalu bersifat begitu niscaya dia pun membutuhkan adanya sesuatu yang harus didengarnya atau dilihatnya. Adapun pernyataan Allah Maha Mendengar itu hanya merupakan penisbatan namanya semata. Karena padanya pun terdapat pengetahuan terhadap sesuatu yang didengar, dan begitu pula dengan pernyataan Allah Maha Melihat itu hanya merupakan penisbatan namanya semata, karena padanya pun terdapat pengetahuan terhadap sesuatu yang dilihat. Jadi, tidaklah boleh menganggap Allah itu selalu Maha Mendengar, tetapi cukuplah menganggap sifat mendengar itu terdapat padanya. Al-Nizam, sebagian besar pengikut aliran Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah dan Syiah Zaidiyah, bahkan Abdullah ibnu Kulab beserta para pengikutnya, beranggapan bahwa Allah itu selalu bersifat mendengar dan melihat. Sebagian pengikut aliran Mu'tazilah lainnya yang menganggap pengetahuan Allah itu sebagai Allah, menganggap pernyataan Allah bersifat mengetahui itu pun berarti menisbatkan adanya sifat tahu tersebut sebagai Allah, bahkan menafikan adanya sifat bodoh itu sebagai Allah. Beranggapan, begitupun dengan sifat mendengar dan melihat, sehingga niscaya dinisbatkan adanya sifat mendengar tersebut sebagai Allah dan dinafikan adanya sifat tuli, bahkan niscaya pula dinisbatkan adanya sifat melihat tersebut sebagai Allah dan dinafikan adanya sifat buta. Adapun yang menganggap Allah bersifat tahu dengan dirinya itu beranggapan, begitupun dengan sifat mendengar dan melihat, di mana Allah bersifat begitu bukan dengan adanya pendengaran dan penglihatan. Bahkan yang menganggap Allah bersifat tahu dengan menisbatkan namanya dan pengetahuan terhadap yang diketahuinya itu beranggapan, begitupun dengan sifat mendengar, karena adanya sifat ini menisbatkan pula namanya dan pengetahuan terhadap yang didengarnya, bahkan adanya sifat melihat pun menisbatkan namanya dan pengetahuan terhadap yang dilihatnya. Lalu yang menganggap Allah bersifat tahu pun berarti menisbatkan pengetahuan tersebut sebagai sifat zatnya dan menafikan kebodohan baginya itu beranggapan, begitupun dengan sifat mendengar dan melihat, di mana adanya sifat-sifat ini berarti menisbatkan pula zatnya, bahkan menafikan sifat tuli dan buta baginya. Sementara yang menganggap Allah bersifat tahu pun berarti dia tidaklah bersifat bodoh itu beranggapan, begitupun dengan sifat mendengar dan melihat, karena adanya sifat-sifat ini berarti pula Allah tidak bersifat tuli dan buta. Dan yang menganggap Allah bersifat tahu atau kuasa pun karena adanya perbedaan sifat bodoh atau lemah itu beranggapan, begitupun dengan sifat mendengar dan melihat, di mana adanya sifat-sifat ini hanya mungkin dengan adanya perbedaan sifat tuli dan buta. Lebih lanjut lagi yang menganggap Allah bersifat tahu atau kuasa pun karena adanya perbedaan yang diketahui atau yang dikuasai itu beranggapan, begitupun dengan sifat mendengar dan melihat, karena adanya sifat-sifat ini hanya mungkin dengan adanya perbedaan yang didengar dan yang dilihat pula, atau, dengan kata lain, karena adanya perbedaan faedah yang timbul ketika dinyatakan Allah itu bersifat mendengar dan melihat. Orang-orang yang menganggap Allah bersifat mendengar dan melihat itu pun berbeda anggapan, apakah bisa dinyatakan Allah itu selalu mendengar dan melihat atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 2 kelompok anggapan. Al-Iskafi dan para penduduk Baghdad-Baghdadiyin, pengikut aliran Mu'tazilah beranggapan bahwa Allah bersifat mendengar dan melihat, karena itu niscaya dia pun selalu mendengar dan melihat berbagai hal dan kata-kata.
Allah selalu mengetahui berbagai hal dan kata-kata yang tersembunyi sekalipun, atau dengan kata lain segenap apapun selalu didengarnya dan dilihatnya. Al-Jubai beranggapan bahwa Allah bersifat mendengar dan melihat, tetapi dia pun tidaklah selalu mendengar dan melihat, karena sifat mendengar dan melihat itu membutuhkan adanya yang harus didengar dan dilihat, dan hal ini pun berarti mengharuskan adanya objek yang didengar dan dilihat, sementara yang maha mendengar dan maha melihat tidak membutuhkan adanya yang didengar dan dilihat tersebut. Adapun halnya orang yang tertidur itu bersifat mendengar dan melihat pula, tetapi kehadirannya yang tidak mendengar dan melihat apapun tidaklah bisa dikatakan orang yang tertidur itu mendengar dan melihat. Dia pun beranggapan bahwa pernyataan Allah bersifat mendengar itu berarti menisbatkan dia selalu mendengar apapun yang didengar, bahkan menafikan anggapan bahwa Allah itu tuli. Adapun pernyataan Allah bersifat melihat itu ada dua pengertian, yaitu I, dinyatakan melihat itu berarti pula bersifat mengetahui, sebagaimana halnya seseorang dinyatakan melihat perbuatannya yang berarti dia mengetahuinya, dan I, dinyatakan melihat itu berarti pula menisbatkan zatnya wajib melihat apapun yang dilihat, bahkan menafikan anggapan bahwa Allah itu buta. Orang-orang yang menganggap Allah itu bersifat hidup pun berbeda anggapan, apakah dengan sifat itu dapat pula dinyatakan dia bersifat kuasa atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Para penduduk Basrah, Basriyin, beranggapan bahwa pernyataan Allah bersifat hidup itu tidaklah berarti dia bersifat kuasa. Para penduduk Baghdad, Baghdadiyin, beserta pengikut Al-Iskafi beranggapan bahwa pernyataan Allah bersifat hidup itu berarti pula dia bersifat kuasa. Orang-orang yang menganggap Allah selalu bersifat kaya, mulia, kegum tinggi, besar, gagah, diraja dan perkasa itu pun berbeda anggapan, apakah hal ini karena adanya kekayaan, kemuliaan, keagungan, ketinggian, kebesaran, kegagahan, kedirajaan dan keperkasaan atau bukan. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 5 kelompok anggapan. Para pengikut aliran Mu'tazilah, Khawarij, kebanyakan pengikut aliran Murji'ah dan Syiah Zaidiyah beranggapan bahwa Allah selalu bersifat kaya, mulia, agung, tinggi, besar, gagah, diraja dan perkasa itu bukanlah karena adanya kekayaan, kemuliaan, keagungan, ketinggian, kebesaran, kegagahan, kedirajaan dan keperkasaan. Begitupun dengan sifat-sifat Allah lainnya misalnya, sifat esa, sendiri, wujud, kekal dan luhur, di mana hal ini bukanlah karena adanya ketuhanan, kekekalan, keesaan dan kewujudan, dan begitupun dengan sifat-sifat yang bukan sifatnya, bahkan tidak pula Allah disifati oleh sifat-sifat itu karena maksud-maksud tertentu. Abu Al-Huzail beranggapan bahwa menisbatkan kemuliaan, keagungan, ketinggian, kebesaran dan sifat-sifat Allah yang selain itu sebagai sifat karena dirinya. Bahkan dia pun menganggap sifat-sifat itu sebagai Allah, sebagaimana anggapannya tentang pengetahuan dan kekuasaan. Hanya kalau ditanyakan, apakah pengetahuan itu sebagai kekuasaan pula? Dia menjawab, salah kalau pengetahuan itu dianggap sebagai kekuasaan, tetapi juga salah kalau pengetahuan itu dianggap sebagai bukan kekuasaan. Adapun anggapannya ini mirip dengan anggapan Abdullah ibnu Kulab. Al-Nizam beranggapan bahwa Allah bersifat mulia itu sebagai penisbatan terhadap zatnya dan menafikan adanya sifat hina, begitupun dengan sifat-sifat lainnya yang menyifati zat Allah secara teruntun. Abad, kalau ditanyakan kepadanya tentang pernyataan Allah bersifat mulia tersebut, beranggapan bahwa Allah bersifat mulia itu sebagai penisbatan terhadap namanya, tidak lebih dari itu, begitupun dengan jawabannya tentang pernyataan Allah bersifat agung, diraja, perkasa dan sebagainya. Ibnu Kulab, yang anggapan-anggapannya telah kukemukakan dalam pembahasan terdahulu, di antara para pengikutnya terdapat perbedaan anggapan tentang sifat-sifat ketuhanan. Sebagian menisbatkan adanya pengertian tertentu pada sifat-sifat ketuhanan itu, sebagian lainnya menisbatkan tidak adanya pengertian tertentu pada sifat-sifat ketuhanan tersebut. Para ulama mutakaulim berbeda anggapan tentang pernyataan Allah bersifat pemurah, apakah pemurah itu sebagai sifat bagi dirinya atau bukan. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 4 anggapan. Isa al-Sufi beranggapan bahwa sifat pemurah itu sebagai salah satu perbuatannya, yang berarti pula dermawan. Tetapi kalau ditanyakan, tidakkah Allah itu selalu bersifat pemurah? Jawabnya, bukan berarti begitu. Bahkan tentang Allah bersifat baik pun dia hanya beranggapan, sifat baik itu sebagai salah satu perbuatan Allah, yang mencegah untuk menyatakan dia tidak selalu berbuat baik. Begitupun jawabannya tentang sifat-sifat adil dan kasih sayang. Al-Iskafi beranggapan bahwa sifat pemurah itu mencakup 2 hal, yaitu 1. Sebagai perbuatan Allah, kalau yang dimaksudkan adalah dermawan, dan 11. Sebagai dirinya sendiri, kalau yang dimaksudkan adalah ketinggian dan keluhuran Allah atas sesuatu karena dirinya. Muhammad ibnu Abdul Wahab al-Jubai beranggapan bahwa Allah bersifat pemurah itu mempunyai 2 pengertian, yaitu I. Sifat pemurah tersebut berarti pula mulia, sebagai salah satu bagian dirinya sendiri, dan I. Sifat pemurah itu berarti dermawan, sebagai salah satu perbuatannya. Ibnu Kulab beranggapan bahwa sifat pemurah itu bukanlah sebagai perbuatan Allah.
Para ulama mutakaulim berbeda anggapan tentang sifat-sifat perbuatan batik ataupun adil dan yang semacamnya. Apakah bisa dinyatakan Allah itu bukan sebagai zat yang berbuat kebaikan ketika dia berbuat batik, bukan pula sebagai zat yang berbuat keadilan ketika dia berbuat adil? Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam dua anggapan. Sebagian besar mereka, kalau ditanyakan kepadanya tentang anggapan bahwa sifat baik ataupun adil itu sebagai perbuatan niscaya, mereka pun menganggap Allah bukan zat yang selalu berbuat kebaikan dan tidak pula keadilan, beranggapan, tidaklah menyatakan Allah itu bukan zat yang selalu berbuat kebaikan dan tidak pula kejahatan, bahkan tidaklah menyatakan Allah itu pun bukan zat yang selalu berbuat keadilan dan tidak pula kelancangan, sebelum lenyapnya keraguan. Begitupun mereka tidaklah menganggap Allah itu bukan zat yang berbuat kebenaran dan tidak pula kebohongan. Adapun anggapan terakhir ini dikemukakan Al-Jubai. Abad Ibnu Sulaiman, kalau ditanyakan kepadanya tentang pernyataan Allah itu apakah zat yang selalu berbuat kebaikan ataupun keadilan, beranggapan, bukan berarti begitu. Kalau ditanyakan lagi kepadanya tentang pernyataan Allah itu apakah zat yang selalu berbuat penciptaan, maka dia mengingkarinya, bahkan dia pun mengingkari kalau ditanyakan terus kepadanya tentang pernyataan Allah itu apakah bukan zat yang selalu berbuat penciptaan. Tetapi kebanyakan pengikut aliran Mu'tazilah tidak mengingkari pernyataan Allah itu bukan zat yang selalu berbuat penciptaan, bukan zat yang selalu berbuat keji ataupun perbuatan lainnya, dan begitupun tentang hal-hal yang tidak jelas, yang terdapat pada sifat-sifat perbuatannya, mereka tidaklah mengingkari pernyataan tersebut. Misalnya, pernyataan Allah itu zat yang selalu berbuat keperhidupan, kematian, pembangkitan, pewarisan dan sebagainya. Para ulama mutakaulim berbeda anggapan tentang arti pernyataan Allah itu bersifat terdahulu, yang terpecah dalam beberapa anggapan. Sebagian mereka beranggapan bahwa, arti pernyataan Allah bersifat terdahulu itu sebenarnya dia tidaklah berawal, bahkan dia itulah yang maha terdahulu dari segenap apapun yang baru, yang tidak pula dia berakhir ataupun berkesudahan. Abad Ibnu Sulaiman beranggapan bahwa, arti pernyataan Allah bersifat terdahulu itu sebenarnya dia sebagai zat yang seluli maha terdahulu. Tetapi dia mengingkari Allah itu sebagai zat yang maha terdahulu dari segenap apapun yang baru, bahkan dia berkata, tidak boleh berkata begitu. Para penduduk Baghdadiyin beranggapan bahwa, arti pernyataan Allah bersifat terdahulu itu sebenarnya dia adalah Tuhan ilah sebagai sumber segala. Abdullah ibnu Kulab beranggapan bahwa, arti pernyataan Allah bersifat terdahulu itu sebenarnya dia memiliki sifat terdahulu pada zatnya. Abu Al-Huzail beranggapan bahwa, arti pernyataan Allah bersifat terdahulu itu sebenarnya menisbatkan sifat terdahulu bagi zatnya tersebut sebagai Allah itu sendiri. Muammar diceritakan beranggapan bahwa, tidaklah Allah itu dinyatakan bersifat terdahulu, kecuali dia telah menciptakan sesuatu yang baru. Sebagian ulama terdahulu diceritakan beranggapan bahwa, tidaklah Allah itu dinyatakan bersifat terdahulu dari segenap apapun yang baru. Para ulama mutakaulim berbeda anggapan, apakah Allah itu disebut sebagai sesuatu atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah dalam dua anggapan. Jaham ibnu Safwan dan sebagian pengikut golongan Syiah Zaidih beranggapan bahwa, Allah itu tidaklah bisa disebut sebagai sesuatu, karena yang disebut sesuatu itu merupakan ciptaan, yang mempunyai persamaan. Kebanyakan orang-orang Muslim beranggapan bahwa, Allah itu merupakan sesuatu yang tidak seperti layaknya sesuatu. Pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan tentang pernyataan Allah itu bukan merupakan sesuatu, yang terpecah lagi dalam 4 anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa, Allah itu bukan merupakan sesuatu, yang berarti dia pun bukanlah sebagai sesuatu itu karena dirinya sendiri dan tidak pula karena selainnya. Adapun anggapan ini dikemukakan Abad Ibnu Sulaiman. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa, Allah itu bukan merupakan sesuatu, sementara yang disebut sesuatu adalah selainnya, maka dia pun bukanlah sebagai sesuatu itu karena dirinya sendiri. Adapun anggapan ini dikemukakan Al-Jubai. Kelompok ketiga ini beranggapan bahwa, Allah bukan menyerupakan sesuatu itu karena yang lain, tidak karena dirinya sendiri, dan yang lain, Geriyah ini pun sebagai sifat bagi Allah, bukan sebagai Allah itu sendiri dan bukanlah selainnya. Adapun anggapan ini dikemukakan Al-Halqani, di mana dia pun beranggapan, bahkan substansi-substansi, jauhar itu pun berubah karena yang lain, sehingga kalau yang lain tersebut musnah niscaya pula substansi-substansi itu tidak berubah, di mana aksiden-aksiden aret pun niscaya tidak berubah pula. Begitupun dengan sifat-sifat manusia, Al-Halqani menganggap sifat-sifat manusia tersebut bukanlah sebagai manusia itu sendiri ataupun selainnya, sebagaimana anggapannya tentang sifat-sifat Allah di atas. Kelompok keempat ini beranggapan bahwa, Allah bukan merupakan sesuatu itu pengertiannya adalah dia lain dari segenap apapun. Para ulama mutakaulim berbeda anggapan tentang arti pernyataan Allah itu bersifat pemurah, apakah sifat tersebut sebagai suatu sifat dirinya atau sifat perbuatannya. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 3 anggapan. Sebagian mereka beranggapan bahwa, sifat pemurah yang ada pada Allah itu sebagai suatu sifat perbuatannya, sehingga Allah pun sebagai zat yang berbuat karena kemurahannya tersebut, tetapi kadang-kadang bukan sebagai zat yang berbuat karena kemurahannya itu. Al-Husain ibnu Muhammad Al-Najjar beranggapan bahwa,
Allah itu selalu bersifat pemurah dengan menafikan sifat kikir darinya, bukan karena menisbatkan sifat pemurah itu sendiri. Abdullah ibnu Kulab beranggapan bahwa Allah itu selalu bersifat pemurah, bahkan menisbatkan kemurahan sebagai suatu sifat Allah, tetapi bukanlah sifat itu sebagai Dia atau selainnya. Para ulama mutakaulim berbeda anggapan, apakah pengetahuan Allah itu bersyarat atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam beberapa anggapan. Sebagian besar penduduk Basrah Basriyin dan penduduk Baghdad Baghdadiyin, kecuali Hisham ibnu Abad, beranggapan Allah itu tahu bahwa Dia niscaya menyiksa orang-orang kafir kalau mereka tidak bertobat dari kekafirannya, tetapi Dia pun niscaya tidak menyiksa orang-orang kafir itu kalau mereka bertobat dari kekafirannya dan meninggal dalam keadaan tobat tanpa dipenuhi dosa. Hisham al-Fuati dan Abad ibnu Sulaiman beranggapan, tidaklah hal yang semacam itu dibolehkan, bahkan tidak ada syarat dalam hal-hal yang semacam di atas, karena tidak dibenarkan Allah itu bersifat tahu ataupun memberitakan sesuatu berdasarkan syarat. Adapun para ulama mutakaulim yang berbeda anggapan dengan mereka itu membolehkan Allah memberitakan hal-hal yang semacam di atas berdasarkan syarat, serta mensyaratkan hal-hal yang diberitakannya, dan Dia pun bersifat tahu itu berdasarkan syarat, bahkan mensyaratkan yang diketahuinya pula. Para ulama mutakaulim berbeda anggapan tentang pernyataan, Allah itu bersifat tahu, hidup, kuasa, mendengar dan melihat, apakah dinyatakannya sifat-sifat tersebut secara hakikat atau bukan. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 6 anggapan. Kebanyakan pengikut aliran Mu'tazilah beranggapan bahwa Allah bersifat tahu, kuasa, mendengar dan melihat itu secara hakikat, sekalipun begitu, tidaklah terlarang untuk menyatakan Allah disifai dengan sifat-sifat tersebut hakikat secara kiasan. 2. Abad ibnu Sulaiman beranggapan, tidak boleh menyatakan Allah bersifat tahu itu hakikat secara kiasan, karena dengan menyatakan begitu niscaya tidaklah ada zat lain yang bersifat tahu lagi selain Dia. Begitupun tentang sifat-sifat Allah lainnya misalkan sifat kuasa, hidup, mendengar dan melihat. Tetapi Abad pun menganggap Allah bersifat terdahulu itu hakikat justru secara kiasan, karena kiasan ini niscaya terbalik dan Dia pun adanya selalu bersifat terdahulu, dan barang siapa selalu ada, niscaya sebagai zat yang terdahulu. Maka, kalau Allah bersifat tahu itu hakikat secara kiasan, niscaya pula tidak ada zat lain yang bersifat tahu lagi selain Dia. Sebagian filosof konon beranggapan, tidak menyekutukan antara nama-nama sifat Allah ini dengan selainnya, sehingga tidaklah mereka pun menyatakan Allah itu sebagai bersifat tahu, kuasa, hidup, mendengar dan melihat, dan mereka hanya menganggap Allah itu selalu ada. Salah seorang ulama mutakaulim yang dikenal sebagai Ibnu Aliyat beranggapan bahwa Allah bersifat tahu, kuasa, hidup, mendengar dan melihat itu hakikat secara kiasan, sementara manusia bersifat tahu, kuasa, hidup, mendengar dan melihat itu secara hakikat, begitupun dengan sifat-sifat Allah yang lain. Al-Nasyai beranggapan bahwa Allah bersifat tahu, kuasa, hidup, mendengar, melihat, terdahulu, mulia dan agung itu secara hakikat, sementara manusia bersifat tahu, kuasa, hidup, mendengar dan melihat itu hakikat secara kiasan. Karena itu Nasyai pun menganggap Allah sebagai sesuatu yang ada maujud secara hakikat, sementara manusia hanyalah sebagai sesuatu yang ada secara kiasan, tetapi dia pun pernah mengatakan Allah itu bukan sebagai sesuatu, karena hakikat sesuatu itu niscaya bukanlah Allah. Dia pun beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW itu hakikat sebagai orang yang benar, sadik, sementara kiasannya hanyalah sebagai orang yang berbuat fail semata. Lalu dia beranggapan, nama ataupun sifat itu bisa terjadi pada dua hal, yang hanya dimungkinkan karena adanya persamaan di antara keduanya, misalkan substansi dan substansi, air dan air, karena adanya persamaan arti di antara keduanya, misalkan yang gerak dan yang gerak, yang hitam dan yang hitam, karena adanya hubungan di antara keduanya, misalkan yang terasakan dan yang terasakan, yang diciptakan dan yang diciptakan, dan karena yang satu secara kiasan, sementara yang lain secara hakikat. Misalkan sandal sebagai nama benda, dan sandal sebagai nama orang. Maka pernyataan Allah bersifat tahu, kuasa, hidup, mendengar dan melihat itu pun tidak boleh adanya pada zat Allah tersebut karena persamaan dengan selainnya, karena persamaan arti yang ada pada zatnya ataupun karena hubungan Allah dengan selainnya. Bahkan Allah selalu bersifat tahu, kuasa, hidup, mendengar dan melihat itu pun sebelum adanya segenap sesuatu. Karena itu nama-nama pun tidaklah kekal, kecuali nama-nama tersebut secara kiasan. Adapun nama-nama Allah yang seperti Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hidup, Maha Mendengar ataupun Maha Melihat itu adanya bukanlah ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan secara hukum, dan sekalipun manusia dinyatakan dengan perbuatan secara hukum, tetapi secara hakikat tidaklah manusia dinamai tahu, kuasa, hidup, mendengar ataupun melihat. Sebagian besar ulama mutakaulim beranggapan bahwa Allah bersifat tahu, kuasa, hidup, mendengar dan melihat itu secara hakikat, bahkan manusia pun disifati dengan nama-nama sifat tersebut secara hakikat pula.
Allah sebagai zat yang berbicara. Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan tentang Allah sebagai zat yang berbicara, di mana sebagiannya menisbatkan Allah itu sebagai zat yang berbicara, sementara yang lainnya melarang untuk menisbatkan Allah itu sebagai zat yang berbicara. Bahkan mereka beranggapan, seandainya Allah itu dinisbatkan sebagai zat yang berbicara, mutakaulim, niscaya dia dinisbatkan pula sebagai zat yang menerima adanya perbuatan mutafail. Adapun anggapan jenih dikemukakan Al-Iskafi dan Abad Ibnu Sulaiman. Para pengikut aliran Mu'tazilah secara keseluruhan mengingkari Allah itu selalu berkehendak atas kemaksiatan ataupun ketaatan seorang hamba kepadanya. Bahkan mereka pun mengingkari Allah itu selalu bersifat sebagai zat yang berbicara, yang meridai, yang pemarah, yang mencintai, yang membenci, yang penyayang, yang pemurah, yang adil, yang baik, yang benar, yang pencipta, yang pemberi, yang mengadakan, yang membentuk, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memerintah, yang melarang, yang memujikan dan yang menghinakan, dan mereka semua menganggap sifat-sifat Allah itu sebagai sifat perbuatannya, di mana dia disifati dengan sifat-sifat tersebut karena dirinya. Dengan pernyataan ini sebagaimana halnya dia disifati yang kuasa, yang hidup ataupun sifat-sifat lainnya, niscaya pula tidak boleh Allah disifati dengan sifat-sifat yang beriawanan dengannya, tidak juga dengan sifat yang kuasa atau lawan sifatnya. Jadi, kalau Allah disifati dengan sifat yang tahu, niscaya tidak boleh dia disifati dengan sifat yang bodoh, tidak juga dengan sifat yang kuasa atas kebodohan. Bahkan dia tidak dapat disifati dengan sifat-sifat yang bertentangan dengannya, tidak juga dengan sifat yang kuasa untuk berbuat apapun berdasarkan sifat yang bertentangan dari sifat-sifat wajibnya, dan kalau Allah disifati dengan sifat yang berkehendak, niscaya pula tercegahlah dia disifati dengan sifat yang bertentangan dari sifat yang berkehendak tersebut. Tetapi mereka beranggapan, kalau Allah tetap disifati dengan sifat yang membenci, hendaklah pula dia disifati dengan sifat yang berlawanan dengannya, yaitu dengan sifat yang mencintai, dan kalau Allah pun dapat disifati dengan sifat yang adil, niscaya dapat pula dia disifati dengan sifat yang kuasa atas keadilan. Sifat-sifat perbuatan Allah. Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan tentang sifat-sifat perbuatan Allah, seperti sifat pencipta, pemberi, pemurah ataupun lainnya. Apakah boleh dinyatakan Allah itu selalu pemberi ataupun bukan pemberi dan bukan pemurah atau tidak? Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 3 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa Allah itu tidak boleh dinyatakan selalu bersifat pencipta ataupun bukan pencipta, tidak boleh pula dinyatakan selalu pemberi ataupun bukan pemberi, begitupun dengan sifat-sifat perbuatan lainnya. Adapun anggapan ini dikemukakan Abad Ibnu Sulaiman. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa Allah itu selalu bersifat bukan pencipta ataupun bukan pemberi. Bahkan kalau ditanyakan kepadanya, apakah Allah pun selalu bukan yang adil? Maka mereka menjawab, Allah itu bukan selalu yang adil dan bukan pula yang kejam, bukan selalu yang baik dan bukan pula yang jahat, bukan selalu yang benar dan bukan pula yang bohong. Sebab kalau hanya dinyatakan Allah itu bukan selalu yang benar saja, lalu berdiam diri, niscaya timbul keraguan, jangan-jangan dia pun selalu yang bohong, dan begitupun kalau hanya dinyatakan Allah itu bukan selalu yang santun saja, lalu berdiam diri, niscaya timbul keraguan, jangan-jangan pula dia selalu yang dungu. Tetapi kalau tidak sampai timbul keraguan, sebagaimana halnya dengan pernyataan Allah selalu pencipta atau pemberi, maka hendaklah dinyatakan dia itu bukan selalu pencipta dan bukan pula pemberi. Adapun anggapan ini dikemukakan Al-Jubai. Kelompok ketiga ini beranggapan bahwa Allah itu bukan selalu pencipta dan bukan pula pemberi. Tetapi mereka tidaklah menyatakan dia pun bukan selalu yang adil, bukan yang baik, bukan yang pemurah, bukan yang benar dan bukan pula yang santun, tidak secara terbatas dan tidak secara mutlak kalau dalam hal ini tidak timbul keraguan. Adapun anggapan ini dikemukakan oleh para penduduk Baghdad Baghdadiyin, dan juga Basrah Basriyin. Sifat-sifat zat Allah. Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah boleh dinyatakan pada Allah itu terdapat pengetahuan dan kekuasaan atau tidak? Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 4 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa, pada Allah itu terdapat pengetahuan, sehingga mereka menyatakan dia bersifat yang tahu. Begitupun padanya terdapat kekuasaan, sehingga mereka pun menyatakan dia bersifat yang kuasa. Bahkan Allah menyatakan sendiri bahwa padanya terdapat pengetahuan, sebagaimana firman-Nya. 2. Allah menurunkan Al-Quran itu dengan ilmunya. Quran Surat Al-Nisa 4:166. Dan padanya pun terdapat kekuasaan, sebagaimana yang difirmankannya. 2. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah yang menciptakan mereka itu lebih besar kekuasaannya ketimbang mereka? Quran Surat Fussilat 41:15. Sekalipun begitu mereka tidak menyatakan hal ini sebagai sifat-sifat zat Allah, bahkan mereka pun tidak menganggap terdapatnya keperhidupan padanya itu berarti dia bersifat yang hidup dan terdapatnya pendengaran padanya itu pun berarti dia bersifat mendengar, tetapi mereka justru menyatakan terdapatnya kesesuatan, hal itu hanya pada sifat-sifat pengetahuan dan kekuasaan zatnya semata.
Adapun anggapan ini dikemukakan Al-Nizam dan kebanyakan penduduk Basrah, Basriyi, dan penduduk Baghdad, Baghdadiyin. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa, pada Allah terdapat pengetahuan itu berarti sesuatu yang diketahui, terdapat kekuasaan itu pun berarti sesuatu yang dikuasai. Hal ini terjadi seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya. 2:2, dan mereka tidak mengetahui apapun dari ilmunya. Quran Surat Al-Baqarah 2:225. Adapun yang dimaksudkan atau dari ilmunya ini menurut anggapan mereka, ialah atau dari suatu yang diketahuinya tersebut. Begitupun dengan seseorang yang muslim kalau melihat hujan niscaya dia berkata, ini kekuasaan Allah, tetapi mereka tidaklah menganggap sesuatu yang diketahui, maklum ataupun sesuatu yang dikuasai, makdur itu sebagai sifat-sifat zat Allah, kecuali pada sifat pengetahuan dan kekuasaan semata. Kelompok ketiga ini beranggapan bahwa, pada Allah terdapat pengetahuan itu dirinya, terdapat kekuasaan itu sebagai dirinya, terdapat keperhidupan itu sebagai dirinya dan terdapat pendengaran itu pun sebagai dirinya, dan begitupun dengan sifat-sifat zatnya yang lain. Adapun anggapan ini dikemukakan Abu Al-Huzail. 4. Kelompok keempat ini beranggapan bahwa, tidaklah boleh menyatakan pada Allah itu terdapat atau tidak terdapat pengetahuan, terdapat atau tidak terdapat kekuasaan, terdapat atau tidak terdapat pendengaran dan terdapat atau tidak terdapat penglihatan, dan begitupun dengan sifat-sifat zatnya yang lain. Adapun anggapan ini dikemukakan kelompok Abadiyah, yaitu para pengikut Abad Ibnu Sulaiman. Wajah Allah. Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan, apakah Allah itu bisa dinyatakan mempunyai wajah atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 3 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa Allah itu mempunyai wajah, di mana wajahnya pun sebagai dia itu sendiri. Adapun anggapan ini dikemukakan Abu Al-Huzail. Kelompok kedua ini beranggapan, kata wajah itu sebenarnya perluasan bahasa semata, di mana yang dinisbatkannya adalah Allah itu sendiri. Hal ini sesuai dengan kebiasaan orang Arab, karena sekiranya mereka menyatakan kata wajah tersebut yang dimaksud adalah sesuatu itu sendiri, sebagaimana halnya seseorang berkata yang arti harfiahnya, kalau tidak ada, wajahmu, tentu aku tidaklah bekerja, diartikan yang kalau tidak ada, kamu, tentu aku tidaklah bekerja. Adapun anggapan ini dikemukakan Al-Nizam beserta kebanyakan penduduk Basrah dan penduduk Baghdad. Kelompok ketiga ini beranggapan bahwa, mengingkari pernyataan Allah itu mempunyai wajah. Bahkan kalau dikatakan kepada mereka, bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri menyatakan dalam firman-Nya. 1. Setiap sesuatu niscaya binasa, kecuali wajahnya. Quran Surat Al-Qasas 28:88. Maka mereka berkata, hal itu kami nyatakan ketika membaca Al-Quran, sementara kalau tidak sedang membacanya, kami tidak menyatakan Allah itu mempunyai wajah. Adapun anggapan ini dikemukakan oleh kelompok Abadiyah, yaitu para pengikut Abad Ibnu Sulaiman. Allah itu yang maha berkehendak. Para pengikut aliran Mu'tazilah berbeda anggapan tentang hal ini, yang terpecah lagi dalam 5 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini ialah para pengikut Abu Al-Huzail, di mana mereka beranggapan, kehendak iradat Allah itu bukanlah sebagai yang dikehendakinya, bukan pula sebagai yang diperintahkannya, bahkan pada hakikat pun bukanlah sebagai yang diciptakannya sekalipun dengan perkataan, terjadilah, kalian, kun, itu terciptalah pula sesuatu makhluk. Karena itu mereka pun menganggap kehendak Allah terhadap keimanan seseorang bukanlah sebagai ciptaannya, bukan pula sebagai perintahnya, bahkan kehendak Allah tersebut berada padanya dan bukan pada suatu tempat. Adapun sebagian pengikut Abu Al-Huzail beranggapan, kehendak Allah itu memang bukan berada pada suatu tempat, tetapi tidak pula bisa dinyatakan kehendaknya tersebut berada padanya itu sendiri. 2. Kelompok kedua ini ialah para pengikut Bishr ibnu Al-Mutamir, di mana mereka beranggapan bahwa kehendak iradat Allah itu ada 2 macam, yaitu I. Kehendak yang merupakan sifat zatnya, dan I. Kehendak yang merupakan sifat perbuatannya. Adapun kehendak yang merupakan sifat zatnya itu tidaklah berkehendak terhadap kemaksiatan para hambanya. Kelompok ketiga ini ialah para pengikutnya Abu Musa Al-Mirdar, di mana mereka sebagaimana halnya diceritakan Abu Al-Huzail beranggapan, pernyataan Allah menghendaki kemaksiatan para hambanya itu berarti dia membiarkan para hambanya tersebut berbuat maksiat. Bahkan Abu Musa Al-Mirdar pun berkata, terciptanya sesuatu pada seseorang itu bukanlah sebagai ciptaannya sendiri, tetapi sebagai sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok keempat ini ialah para pengikut Al-Nizam, di mana mereka beranggapan, pernyataan Allah bersifat maha berkehendak terhadap adanya sesuatu itu berarti dia itulah yang mengadakan sesuatu tersebut, bahkan kehendak Allah terhadap adanya sesuatu tersebut pun berupa keadaan yang mengada itu sendiri. Karena itu Allah bersifat maha berkehendak terhadap perbuatan para hambanya pun berarti dia itulah yang memerintahkan adanya perbuatan-perbuatan para hambanya tersebut, sehingga apapun yang diperbuat para hambanya tersebut bukan merupakan perbuatan para hambanya itu sendiri.